Saya tidak senang orang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar enggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa enggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini. Bocor rekaman suara Agus Buntung rayu wanita ajak ke homestay. Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan, katanya. Saya tidak suka orang lemah. Lap air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu, tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. Kakak bersih. Sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri. Benar gak? Nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Betobatlah, katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mamak. Saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu, kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung. Beruntungnya menurut Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat wanita itu tidak termakan rayuan Agus Buntung. Wanita tersebut cerdik merekam aksi Agus Buntung. Ternyata ada saksi yang pernah hampir mengalami hal sama dan ini sudah berita acara pemeriksaan. Saat perkenalan merekam, korbannya. Direkamlah ada kalimat manipulatif, rekaman sudah diserahkan ke kita, katanya. Menurutnya modus Agus Buntung memang demikian. Memanfaatkan perempuan atau korban memanipulasi dengan kalimat yang hampir sama. Kamu perlu pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor. Seolah pelaku punya kemampuan untuk bisa menyadarkan kesalahan korban, katanya. Rekaman Agus Buntung pun kini tengah diperiksa. Terungkap bukti baru Kita kasus-kasus akan dugaan angkat pelecehan rekaman seksual lewat dengan di tersangka pria Krimsus, disabilitas katanya. Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung. Korban yang mendapat perlakuan pelecehan ternyata sempat merekam perbuatan Agus di kamar homestay. Yakni kala Agus mulai mendekati korban hingga peristiwa pelecehan. Jadi di handphone itu berbentuk video tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya yang nampak hanya suara tetapi itu mode video. Kata di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat, 6 Desember 2024. Dia memastikan video itu akan menjadi alat bukti untuk menguatkan pidana pelecehan seksual yang disangkakan ke Agus.
Memang ada interaksi dengan korban dengan kalimat-kalimat manipulatif yang memanfaatkan kelemahan korban, ujar Syarif. Selanjutnya, penyidik akan menggelar olah TKP sesuai dengan petunjuk Jaksa Peneliti Kejati NTB. Dalam kasus ini, Agus dijerat dengan pasal 6 CUU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya penjara paling lama 12 tahun dan atau denda maksimal 300 juta rupiah. Pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Iwas alias Agus Buntung, 21, disebut menggunakan jari kaki hingga gigi saat beraksi melakukan pelecehan terhadap korbannya di sebuah homestay. Direktur Reserse Kriminal Umum, Reskrium, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat sebelumnya mengungkap kronologis pelecehan yang dilakukan Agus Buntung terhadap seorang wanita berinisial M. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban bertemu secara tidak sengaja di teras Udayana, Kota Mataram pada 7 Oktober 2024. Keduanya memang tak saling mengenal dan tak pernah bertemu sebelumnya. Saat itu, korban berada di teras Udayana sedang membuat konten untuk Instagramnya. Kemudian Agus Buntung datang dari rumah menumpang kendaraan orang lain ke lokasi. Melihat korban sedang membuat konten, Agus Buntung pun menghampirinya dan memperkenalkan diri. Keduanya pun akhirnya terlibat pembicaraan. Selanjutnya, Agus Buntung meminta kepada korban M melihat ke arah utara di mana saat itu ada pasangan yang sedang melakukan tindakan asusila di tempat tersebut. Lantas, Agus Buntung mengajak korban menjauh ke bagian belakang teras Udayana. Di sana korban pun menceritakan kembali aib-aibnya kepada tersangka Agus Buntung. Mendengar itu, pelaku menyampaikan kepada korban bahwa korban berdosa dan perlu dibersihkan dengan cara mandi. Syarif mengatakan, karena kalimat ancaman tersebut korban terpaksa menuruti apa kemauan tersangka. Berangkatlah keduanya ke salah satu homestay dengan kendaraan korban. Sesampai di kamar nomor 6 saat itu korban masih menolak, tapi tersangka kembali mengancam akan membuka aib korban. Syarif menyebutkan, korban saat itu menggunakan bawahan rok dan legging. Yang membuka rok memang korban. Setelah dibuka rok yang membuka legging dan si korban adalah pelaku sendiri, dengan menggunakan jari kakinya. Setelah itu terjadilah pelecehan seksual, kata Syarif. Sementara itu, pendamping korban, Andre Saputra mengungkap Agus menakuti korbannya ketika hendak berteriak. Agus berucap apabila suara teriakan korban terdengar maka keduanya bakal dinikahkan warga. Pada saat itu, Agus sudah bisa melucuti pakaian korban dengan kakinya. Pelaku pakaiannya dibukakan korban. Legging dibuka pelaku, bukan korban. Caranya pelaku menggunakan jari kakinya, kata Andre. Korban sempat berupaya untuk memberontak. Korban didorong oleh pelaku sehingga korban terbaring di kasur. Setelah itu korban menolak dengan gestur mengarahkan kaki korban ke badan pelaku, kayak menendang. Dia menolak untuk disentuh badannya, ujar Andre. Kendati sudah melawan sekuat tenaga, korban mengaku tak berdaya karena pelaku terus mengancam. Pada saat itulah Agus disebut mengucapkan jampi-jampi. Andre pun mengungkap saat memasuki kamar, tersangka Agus membuka pintu menggunakan mulut dan gigi.